Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang menggambar dengan kelereng dan finger painting. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya Gifani Nandia Putri, Faiza Oktavia Rahmadani, Fadia Rahayu Silvi, dan Irza Ardina Zulakia. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang A, yaitu tentang pengertian finger painting dan menggambar dengan kelereng. Finger painting adalah jenis kegiatan membuat gambar yang dilakukan dengan cara menggoreskan adonan warna atau bubuk warna secara langsung dengan jari tangan secara bebas di atas bidang gambar. Adapun batasan jari di sini yaitu semua jari tangan, telapak tangan, sampai pergelangan tangan. Sumanto 2005. Finger painting didefinisikan pula sebagai teknik melukis secara langsung tanpa menggunakan bantuan alat. Anak dapat mengganti kuas dengan jari-jari tangannya secara langsung. Pamadi 2008. Menurut kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa finger painting adalah kegiatan melukis secara langsung dengan jari tangan di atas bidang gambar dengan cara menggoreskan adonan warna atau bubuk warna secara bebas. Dalam melakukan finger painting, anak dapat merasakan sensasi pada jari karena kegiatan ini langsung menggunakan jari-jari tangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang B, yaitu tujuan dan manfaat finger painting. Tujuan kegiatan finger painting yaitu dapat mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan tangan, mengembangkan fantasi, imajinasi, dan kreasi, melatih otot-otot tangan jari, koordinasi otot dan mata, melatih kecakapan, mengombinasikan warna, memupuk perasaan terhadap gerakan tangan, dan memupuk keindahan. Secara khusus, tujuan finger painting adalah melatih keterampilan tangan, kelentukan, kerapian, dan keindahan. Sejalan dengan pendapat Sumanto 2005 halaman 132 bahwa kegiatan finger painting dapat membantu anak untuk melatih gerakan tubuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lentuk adalah berkeluk atau mudah dibengkok-bengkokkan atau tidak kaku. Sedangkan kerapian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik, teratur, dan bersih. Hal yang diamati peneliti adalah kerapian hasil finger painting anak. Selanjutnya, menurut teori experiential learning dan Roger dalam Slamet Suyanto 2005, belajar melalui dua tahap yaitu tahap kognitif dan tahap pengalaman. Tahap kognitif bersifat pengetahuan akademik, sedangkan tahap pengalaman ialah tahap bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingannya. Melalui kegiatan finger painting ini, diharapkan anak akan belajar tahap kognitif melalui pengetahuan dalam melakukan kegiatan finger painting dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah seperti belajar menggerakkan jari jemari dengan menggunakan cat untuk menghasilkan lukisan yang diinginkan. Belajar mengenai warna-warna yang digunakan dalam kegiatan finger painting, serta belajar mengendalikan jari jemari untuk menggambar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu langkah-langkah dalam melukis finger painting dan kelereng. Alat dan bahannya yang pertama cat warna khusus edukasi, anak atau cat bidang, koran, air, beberapa wadah kecil untuk tempat cat, karton putih, lem hiasan. Cara membuatnya yang pertama tuangkan beberapa cat dengan berbagai warna ke beberapa wadah, boleh ditambah air sedikit jika dirasa catnya terlalu kental. Yang kedua, beri alas tempat bermain, cat agar tidak kotor kemana-mana dengan koran. Lalu siapkan air yang banyak untuk mencuci tangan. Ajak dan arahkan anak untuk mencelupkan bawah telapak jari tangannya. Lalu tempelkan jari yang telah terkena cat ke karton. Untuk mencoba warna lain, minta anak untuk mencuci tangannya agar warna yang baru tidak tercampur dengan warna yang sebelumnya. Biarkan anak bereksplorasi sepuasnya dan orang tua boleh membantu anak jika dirasa anak membutuhkan bantuan. Setelah jadi, hasilnya boleh kita hias. Untuk anak yang lebih besar boleh menghias sendiri. Di PPT sudah ditampilkan contoh finger painting. Langkah-langkah melukis dengan kelereng. Alat yang perlu disiapkan yaitu basi, cat minyak, berbagai warna,
kelereng, thinner, kertas polos, celemek, dan sarung tangan karet agar tidak kotor. Saya akan menjelaskan teknik-teknik yang bisa kita lakukan dalam menggambar dengan kelereng. Teknik pertama yaitu dengan menggulirkan kelereng. Dengan teknik ini kita bisa meletakkan kertas di dalam nampan atau baki, kemudian teteskan beberapa warna cat di atas kertas. Gerakkan nampan atau baki perlahan sehingga kelereng menggelinding. Kemudian kelereng akan membuat pola dan garis abstrak yang saat menggeser cat. Teknik kedua yaitu teknik cetak kelereng. Caranya yang pertama, celupkan kelereng ke dalam cat, gulingkan kelereng di atas kertas, hasilkan berbagai tekstur dan pola warna. Nah, ada beberapa tips agar menggambar dengan kelereng menghasilkan gambar yang bagus. Yang pertama yaitu gunakan warna-warna yang kontras. Kedua, percobakan sudut dan kecepatan gerakan. Dan yang ketiga, biarkan lapisan cat kering sebelum membuat lapisan baru. Untuk secara umum menggambar dengan kelereng bisa kita lakukan. Yang pertama tentu siapkan alat dan bahannya. Kemudian campurkan cat minyak dengan thinner agar tidak terlalu pekat. Lalu siapkan baki atau nampan yang di atasnya dilapisi kertas. Kemudian celupkan separuh badan kelereng ke dalam cat. Satu kelereng satu warna dan kelereng yang lainnya menggunakan warna berbeda. Usahakan agar kelereng tidak tenggelam ke dalam kaleng cat. Taruh kelereng yang terkena cat di tepi baki atau nampan. Kemudian gerakkan kelereng perlahan secara vertikal, horizontal, zigzag, dan berbagai model lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh dari menggambar menggunakan kelereng. Di sini kami ada 3 contoh seperti yang dilihat di video ini. Ada contoh pertama, kedua, dan ketiga.